Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdahu sadaqa wa'dahu wa nasara 'abdahu wa anza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdahu. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahil karimil mannan, alladzi akramana bil iman wa atamma alaina syahr ramadan. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, alladzi syara'a li ibadihi minal a'yad ma tajillu bihal ahzan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairum man sama qama lid-diyan ma tala ashabul Qur'an wa tazawwada ahbabuhu bil birri wal ihsan wa ala alihi wa sahabatihi a'immatil haddi wat tibyan wa ala tabi'ina lahum ila yaumi tushyabu fihil wildan. Amma ba'du. Ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jal, fahiya wasiyatullahil awwalina wal akhirin. Faqala Allah fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah wa sallallahu biha ibadahul mu'minin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, puji syukur sudah sepatutnya hanya milik Allah Subhanahu wa taala, karena begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Nikmat sehat wal afiat, nikmat persaudaraan, juga nikmat iman dan Islam yang telah kita nikmati sepanjang hidup. Bahkan dibanding dengan apapun yang kita kumpulkan, kesenangan dan kebahagiaan tentu lebih sering kita peroleh dan kita rasakan. Betapa Allah Maha Adil, di mana beban yang kerap kita keluhkan ternyata sesuai dengan kesanggupan diri kita untuk memikulnya. Tidak sebanding rasanya dengan cobaan hidup yang menimpa para nabi, para rasul, dan juga orang-orang soleh yang sedemikian sulit dan berat, namun mereka tetap optimis dan sabar dalam menghadapinya. Salawat dan salam semoga senantiasa mengalir kepada khatamul anbiya wal mursalin, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pribadi yang luar biasa sehingga pantas menjadi suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah,
Sesungguhnya hari ini merupakan hari yang diagungkan, hari yang dimuliakan, hari di mana kebahagiaan dan kegembiraan ditampakkan oleh seluruh umat muslim di seluruh penjuru dunia. Hari di mana dikumandangkan takbir, tahmid dan juga tahlil sebagai bukti ungkapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita selesai menjalani proses penempaan mental spiritual melalui ibadah puasa yang kita jalankan selama 1 bulan penuh. Puasa yang kita jalankan selama 30 hari di bulan Ramadan merupakan proses pengembalian fitrah original manusia sebagai hamba Allah yang hanya tunduk dan patuh kepada zat yang menciptakannya. Ketaatan kita untuk menahan diri dari makan dan minum dan segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka pada hari ini kita semua dibebaskan untuk makan dan minum dengan lezat sesuai dengan apa yang kita inginkan dan tentu saja tidak berlebihan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, yang artinya makan dan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Al-Quran Surat Al-Haqqah ayat 24. Hadirin yang dimuliakan Allah, Imam Mujahid rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan al-ayyamul khaliyah atau hari-hari yang telah lalu merupakan hari-hari di mana kita menjalankan ibadah saum di bulan Ramadan, sehingga makan dan minum pada hari ini merupakan pengganti atas apa yang selama Ramadan terlarang, dan ini tentu saja merupakan bukti ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, patut dipahami bahwa makan dan minum merupakan fitrah original manusia, bahkan suatu kebutuhan dasar atau basic needs yang paling utama dari seluruh sisi kehidupan manusia. Betapa penting makan dan minum bagi setiap orang. Bahkan ketika Nabi Muhammad SAW ditanya oleh seorang tabib, apa rahasia beliau senantiasa sehat walafiat, beliau menjawab dengan ringan bahwa kami adalah umat yang hanya makan jika lapar dan berhenti sebelum kenyang. Hadirin yang dirahmati Allah, Idul Fitri merupakan ekspresi kebahagiaan dan kegembiraan bagi setiap muslim, sehingga inilah hari raya yang bernilai ibadah bagi kita, hari di mana kita mengagungkan Allah dengan takbir serta menumbuhkan empati sosial kita melalui sedekah kepada sesama, hari di mana semua orang berkumpul dan bercengkerama menyambungkan tali silaturahim semata-mata merupakan bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang berlanjut setelah kita taat sepanjang ibadah puasa pada bulan Ramadan lalu. Perlu juga diketahui bahwa tanda-tanda diterimanya amal seseorang adalah ketika amal tersebut tidak berhenti pada suatu kurun waktu, tetapi terus berlanjut pada masa-masa berikutnya. Sebagaimana kebiasaan beramal baik di bulan Ramadan, seyogianya terus dilanjutkan mulai hari ini dan juga seterusnya. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu an pernah menyatakan, inna min jazail hasnatil hasanata ba'daha wa min uqubatis sayyi'at as-sayyi'ata ba'daha fa idza qabila Allahu al-'abda fa innahu yuwaffiquhu ila ta'ah wa yusrifuhu ila al-ma'siyah. Sesungguhnya di antara balasan amalan kebaikan ialah melaksanakan kebaikan setelahnya, dan di antara hukuman atas perbuatan buruk ialah melakukan keburukan setelahnya. Maka apabila seseorang telah menerima amalan seseorang hamba, maka apabila ketika Allah menerima amalan seorang hamba, niscaya Allah akan memberinya taufik untuk melaksanakan ketaatan dan memalingkannya dari perbuatan maksiat. Hadirin rahimakumullah, sesungguhnya ibadah terbaik sebagaimana yang diperintahkan Allah adalah ibadah yang justru dilakukan pada hari ini, yaitu melalui memperbaiki hubungan kita dengan sesama,
menanggalkan rasa permusuhan, kemarahan dan kebencian. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala ukhbirukum bi afdali min darajatis siyami was salati was sadaqah?" Qalu bala. Qala silahu dzatil bain fa inna fasada dzatil bain ya al haliqah. Kata Rasulullah, maukah aku mengabarkan kalian amal yang lebih utama dari salat, puasa dan juga sedekah? Mereka berkata, ya Rasulullah. Beliau kemudian bersabda, yaitu memperbaiki hubungan sesama muslim, karena rusaknya hubungan sesama muslim adalah pencukur agama. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi. Makna al-haliqah sebagaimana disebutkan oleh para ulama adalah merusak agama, sehingga jika ada di antara mereka yang masih dalam hatinya ada permusuhan dan dendam, maka pada hari ini hendaknya dibebaskan, sehingga hati-hati mereka cenderung dalam ketentraman dan kenyamanan, dan pintu-pintu persaudaraan terbuka di antara mereka. Itulah sesungguhnya amal yang dapat menyuburkan sikap keagamaan kita. Hadirin jamaah salat Id yang dirahmati Allah, Idul Fitri adalah hari yang ditetapkan Allah sebagai hari bergembira bagi seluruh umat muslim, hari yang penuh barokah dan rahmat, yang Allah khususkan bagi kegembiraan para shaimin dan shaimat, dan sebagai kehormatan bagi mereka yang menegakkan agama Allah. Firman Allah dalam surat Yunus dinyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillahi birahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira, karena kurnia Allah dan rahmatnya itu adalah lebih baik daripada apa yang telah mereka kumpulkan. Berbahagialah, karena kebahagiaan merupakan tujuan setiap orang yang paling hakiki dan paling tinggi. Kebahagiaan menjadi fitrah kemanusiaan. Al-Farabi, seorang filosof muslim pada abad ke-9 Masehi, pernah menyatakan bahwa kebahagiaan sejati terbagi ke dalam dua, yaitu kebahagiaan duniawi atau sa'adatul dunia, dan kebahagiaan ukhrawi atau sa'adatul quswa. Yang pertama berkonotasi sesuatu yang rendah karena bersifat keduniaan, dan yang kedua menggambarkan suatu realitas kedesanaan afterlife sebagai wujud kebahagiaan yang tertinggi atau supreme happiness. Dari kebahagiaan yang sesungguhnya, hal ini selaras dengan sebuah doa yang masyhur yang seringkali kita lafadzkan, bahwa kita selalu berharap fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang dimaksud tentu saja adalah kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat kelak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sedang salat Id yang dirahmati Allah, bagi mereka yang benar-benar beriman harus ditunjukkan dengan rasa syukur atas semua ketetapan Allah yang diberikan, dan hendaknya menilai bahwa apapun yang ditakdirkan Allah adalah baik bagi dirinya. Seorang mukmin selalu menganggap bahwa segala apa yang terjadi merupakan kebaikan, tidak pernah merasa sedikit pun sebagai suatu keburukan. Sikap orang mukmin seperti ini pernah dipuji oleh Rasulullah SAW dalam sebuah riwayat, "Ajibtu li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, in asabahu ma yuhibbu hamdallah wa kana lahu khair, wa in asabahu ma yakrahu fasabara kana lahu khair, wa laisa kullu ahadin amruhu kulluhu khairun illal mu'min." Kata Rasulullah, saya kagum terhadap perilaku seorang mukmin, sebab sesungguhnya segala sesuatu selalu menjadi kebaikan baginya. Jika ditimpa sesuatu yang mereka sukai, mereka memuji Allah dan baginya adalah suatu kebaikan. Dan jika ditimpakan sesuatu yang tidak disukai, mereka bersabar dan baginya adalah suatu kebaikan. Tidak ada seorang pun yang selalu menganggap segala sesuatu itu baik, kecuali mereka adalah orang-orang yang beriman. Hadirin yang dirahmati Allah, ketahuilah sesungguhnya seluruh kehidupan manusia di dunia ini merupakan tempat di mana kita ditempa oleh cobaan, ujian,
dan juga latihan. Terkadang Allah menguji kita dengan kebaikan, dan di saat lain Allah menguji kita dengan keburukan. Hal ini selaras sebagaimana dengan apa yang telah difirmankan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita jadikan momentum Idul Fitri sebagai hari kebahagiaan dan kegembiraan bagi seluruh umat muslim. Kebahagiaan dalam arti yang seluas-luasnya, sehingga tak ada lagi prasangka-prasangka buruk dalam setiap hati kita. Tak ada pula beban berat dosa dan kesalahan antar sesama yang mengganjal dalam diri kita masing-masing. Karena pada hari ini yang penuh barokah ini, seluruh kesalahan dimaafkan dan dihapus, dan seluruh amal ibadah diangkat serta diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu juga kita pahami bahwa ciri-ciri dari amal yang makbul di sisi Allah adalah amal yang tidak hanya dilakukan di bulan Ramadan, tetapi bersifat kontinuitas, terus menerus, mudawamah, sekalipun bulan Ramadan sesungguhnya telah meninggalkan kita semua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahil karimil majid alladzi an'ama alaina bi farhatil Eid. Wassalatu wassalamu ala al-imamir rasyid wa ala alihi wa sahabatil jailil farid. Wa ba'du. Hadirin yang berbahagia, sambutlah Id dengan penuh kegembiraan. Hal ini karena kata Id di dalam istilah bahasa Arab merujuk kepada pengertian untuk segala hal yang kembali menjadi normal atau biasa, atau terulangnya atau kembalinya suatu peristiwa, sehingga dinamakanlah Id. Berarti ada sesuatu yang selalu kembali dan terulang setiap tahunnya, yaitu amal baik, kegembiraan, dan bentuk sukacita yang baru atau bifarahin mujaddidin. Dengan demikian, fitrah original manusia tentu saja adalah kebaikan dan kegembiraan yang tentu saja harus terus terulang pada setiap waktu, setiap momen, dan setiap masa. Hadirin, mari kita sama-sama menengadahkan tangan, memohon kepada Zat yang Maha Rahman dan Rahim dengan segala penuh harap, meminta berarti bukti bahwa kita hamba Allah yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma taqabbal minas siyam wal qiyam wa akramana yawma liqa'ika bidaris salam. Allahumma aizzal Islam wa nusril muslimin. Allahumma alif baina qulubil muslimin wajma' kalimatahum 'alal haqqi wad din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat wasti mardana mardal muslimin innaka qaribun sami'un mujibud da'wat. Allahumma irfa' 'annal bala wal waba wal ghala. Allahumma inna nas'aluka al afwa wal afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa malina. Allahumma waffiq ulata amrina lima tuhibbu wa tarda wa khudh binawasihim lil birri wat taqwa waj'al hadzal balada aminan mutma'innan sakha'an rakha'an wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma ja'al aidana sa'idan wa amalana salihan rasyidan wa aid hadzal aida alaina bil amni wal iman was salamati wal islam wa kullu am wa antum bi khair wal afu minkum kullu am wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidina wal faizin. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.